program Gerakan Pakan Mandiri pada tanggal 27 bulan 9 2020. Selanjutnya, Dijen Perikanan Budidaya juga meminta kepada BPBAT untuk mengembangkan ikan lokal. Oke, Mbak Eta, selanjutnya. Keunggulan lainnya bahwa ikan gabus di samping dia punya nilai ekonomis yang tinggi, mudah untuk dibudidayakan, dan juga khasiat kandungan yang didapat dalam ikan gabus itu adalah berupa kandungan albumin dan kandungan nutrisi asam linoleat, hampir semuanya lengkap dalam kandungan ikan gabus. Nanti dalam materi semuanya lengkap terpapar di situ. Lanjut, Mbak Eta. Ikan gabus juga, ini ciri-ciri ikan gabus. Sebenarnya sebelum kita budidaya, langkah awal yang harus kita ketahui adalah kita mengenal dulu bagaimana ikan gabus itu. Ini dalam paparan ini ciri dan tubuh ikan gabus. Ikan gabus memiliki kepala berukuran besar, agak gepeng seperti kepala ular, sehingga dinamai snakehead. Tubuh bulat gilik memanjang seperti peluru kendali atau torpedo. Terdapat sisik besar di atas kepala dengan sirip punggung memanjang dan sirip ekor membulat di ujungnya. Sisi atas tubuh dan kepala hingga ekor berwarna gelap hitam kecoklatan. Nah, ini yang membedakan ikan gabus lokal kita di Banyuasin, Sumatera Selatan dengan ikan gabus haruan khas Kalimantan itu di sirip ekor terutama, juga dari corak warna. Kalau corak warna ikan kita di Banyuasin itu umumnya bercorak terang, berwarna hitam keabu-abuan, coklatan. Tapi kalau ikan haruan, ikan gabus Kalimantan dia agak kehijauan. Hanya ini aja yang membedakannya. Lanjut, Mbak Eta. Ya, ikan gabus asli Indonesia yang hidup di perairan sekitar kita, air tawar, di waduk, di sungai, yang airnya tergenang. Tergenang itu maksudnya mengalir tapi tidak berarus. Di antara ikan gabus banyak yang ditemukan di rawa adalah di daerah pedalaman yang hidup di dasar perairan dangkal. Ikan ini tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kemudian di negara-negara lain juga tersebar di Malaysia, Kamboja, India, Myanmar, Bangladesh, Laos, Vietnam, dan Thailand. Nah, ini kita kutip dari internet biologi.usgs.gov. Lanjut, Mbak Eta. Mbak Eta. Untuk mulai budidaya, terutama kita juga harus mengetahui bagaimana kualitas air kolam. Air kolam di lokasi pembudidaya dan habitat asli. Seperti di dalam parameter, ini pH Kalimantan 6,65, Sumatera, ini di daerah sekitar kita, daerah Banyuasin, pH-nya 5,5 sampai 6,0. Kemudian di daerah Jawa 7, sampai 7,5. Ini batasnya, maksudnya pusaka ini batas ambang parameter. Oksigen terlarut 4,57 sampai 5, daerah kita Banyuasin 4 sampai 4,5, Jawa Barat 4,5 sampai 6, kemudian batasnya 3,3 sampai 6. Suhu air, temperatur air 29 sampai 33, di daerah kita Banyuasin 29 sampai 35. Nah, ini artinya kan dibandingkan dari daerah lain, daerah kita Banyuasin ini lebih lumayan suhunya. Tapi kondisi ikan gabus bisa hidup dengan kandungan suhu antara 29 sampai 35. Jawa Barat 23 sampai 29,
kemudian di batas anunya ambang optimalnya 23 sampai 36. Nitrat, nitrit, kemudian kandungan alkalin, kemudian juga kecerahan. Kecerahan ini maksudnya yang apa, kualitas mutu air. Kecerahannya itu 47 sampai 68 ppm. Untuk daerah Banyuasin sekitar 28 sampai 26,7 ppm. Jawa Barat 72 sampai 92. Kemudian batas ambangnya minimal di bawah 100. Oke, lanjut Mbak Eta. Adapun langkah-langkah untuk budidaya ikan gabus, ada berapa proses untuk budidaya ikan gabus, yaitu mulai dari pembenihan, pemijahan, penetasan telur, pendederan, dan pembesaran. Jadi meskipun proses itu memerlukan waktu panjang, biaya tidak sedikit, tapi hal ini mutlak dilakukan kalau kita ingin membudidayakan ikan gabus. Jadi pada kesempatan ini materi kami batasi hanya pada proses pembenihan, pembesaran, pendederan, dan pembesaran ikan gabus. Namun untuk lengkapnya, untuk mempersingkat waktu, semua materi kan tertera di dalam bahan webinar. Lengkapnya ada di dalam materi untuk pembenihan. Namun pada kesempatan ini yang kami akan paparkan adalah proses pembesaran ikan gabus, pendederan dan pembesaran. Pendederan benih ikan gabus tidak jauh berbeda dengan pendederan jenis ikan tawar lain. Jadi benih ditebar dengan kepadatan 20 sampai 30 cm. Maksudnya volumenya ini, volume bibit yang kita tebar itu. Dan ini untuk penebaran di dalam metode akuarium. Jadi yang kami lakukan ini dengan menggunakan media akuarium untuk pendederan akuarium. Ikan gabus yang ditebar di akuarium masa pendederan itu yang sudah masuk usia 4 atau 5 hari. Nah, dalam arti siap untuk kita dederkan. Karena usia 4 hari ini kandungan protein atau mineral yang terbawa di dalam bibit ikan gabus itu sudah mulai menipis. Nah, pada masa inilah kita lakukan pendederan. Jadi kalau akuarium kita sekitar 1 meter, kemudian lebar 50, tinggi 50, cukup ketinggian air akuarium itu antara 35 sampai 40 cm. Jadi harus ada space udara di atas ambang air maksudnya kan. Sebelum kita lakukan pendederan, alangkah baiknya bahwa air yang di kolam akuarium itu sudah kita proses lebih dahulu. Yaitu sudah diproses dengan menggunakan probiotik. Kalau di sini kami menggunakan IM4. Kemudian molase, kalau kita tidak punya molase ya kita gunakan gula atau gula merah. Yang lebih baik adalah gula merah. Karena gula merah, gula aren ini kan dia non pengawet. Kemudian jangan lupa di akuarium kita masukkan beberapa lembar daun ketapang. Nah, fungsi daun ketapang ini kalau saya lihat, saya baca dari internet, ternyata tidak sering dipakai, digunakan untuk orang-orang yang hobi ikan hias, ikan cupang. Dan ternyata khasiat daun ketapang ini tidak cuma bisa digunakan untuk ikan cupang aja, untuk ikan gabus pun bisa, sangat-sangat bisa, sangat perlu. Nah, untuk bagaimana daun ketapang itu khasiatnya, keperluannya, kandungan di dalamnya, yang dibutuhkan oleh bibit ikan gabus, nah itu semuanya nanti lengkap ada. Baik, selanjutnya Mbak Eta. Benih ikan gabus itu juga perlu, maksudnya ini pemberian pakan. Setelah kita melakukan pendederan di akuarium, itu
masuk usia 4 atau 5 hari. Pakan yang utama yang untuk bibit gabus masa pendederan itu hanya cacing sutra, casut. Pemberian pakan cacing sutra ini kita berikan, kalau yang saya terapkan, cacing sutra ini saya berikan hanya 1 minggu. 1 minggu. Selanjutnya saya ganti cacing sutra dengan anak ikan kopi-kopi. Nah, fungsinya apa? Ternyata dulu ada dua cara yang saya pakai. Pertama, saya gunakan casut sampai usia 1 bulan di masa pendederan. Kemudian pindah ke kolam pembesaran kan. Nah, 10D itu 1 bulan pemberian casut. Jadi dengan 1 bulan pemberian casut, dengan metode yang saya gunakan dengan pemberian anak ikan kopi-kopi untuk menekan biaya, juga fungsi anak ikan kopi-kopi ini untuk melatih secara alami, untuk memperkenalkan ke bibit gabus, benih gabus, bahwa secara alami ini selain cacing sutra, ini makanan alami dia gitu. Nah, metode ini kan pernah saya lihat di channel TV luar. Ada teknik bagaimana menekan tingkat kanibalisme ikan-ikan karnivora, ikan-ikan predator. Jadi di situ dalam penelitian mereka meneliti bagaimana habitat ikan karnivora atau ikan-ikan predator yang hidup di alam luas, di perairan, di laut, yaitu ikan hiu. Nah, ikan hiu ini dia punya tingkat insting. Kalau manusia itu mungkin tingkat IQ lah, kecerdasannya jauh rata-rata di atas ikan-ikan normal biasa. Dia mengenali kroninya, dia mengenali satu rumpun dia, bangsanya. Dan belum pernah didapatkan ikan hiu ini memangsa, memakan atau menyerang sejenis dia. Artinya di situ digambarkan karena ikan ini secara alami dari lahir memang alam sudah mengajari dia, sudah mendidik dia bahwa sudah dikenalkan bahwa inilah makanan dia gitu. Nah, metode inilah yang saya pakai di masa pendederan. Jadi saya stop gunakan cacing sutra, di samping menghemat budget, juga untuk melatih secara alami, memperkenalkan dengan bibit gabus, benih gabus, bahwa inilah pakan alaminya gitu. Sehingga dia mengenali, dia tahu yang mana yang satu rumpun, tahu satu kroni dengan dia kan. Dan alhamdulillah memang hasilnya, kalau saya masukkan di akuarium umpamanya jumlahnya 250, kalau 0 kematian, saya tebar ke kolam pembesaran, jumlahnya tetap 250. Nah, karena di situ tidak saya temukan adanya kanibalisme gitu. Kemudian setelah kita ikan dalam masa pendederan tadi, ikan gabus sudah masuk usia 21 hari atau sudah seukuran 5-7 cm. Nah, ini artinya bibit ini sudah siap kita tebar ke kolam pembesaran. Nah, ini kan. Selanjutnya Mbak Eta. Nah, ini sepintas foto masa pendederan yang telah kami lakukan selama ini di Minahoki. Yang sebelah kiri, oke, nggak apa-apa Mbak Eta. Nah, ini yang sebelah kiri pendederan ikan gabus usia 3 minggu dari penetasan. Nah, ukuran 1 sampai 1,5. 3 minggu dari penetasan. Jadi kalau hitung hari masa pendederan ini sekitar 3-4 hari. Nah, ini yang sekarang. Yang sekarang proses pendederan bibit gabus ini udah masuk usia, ini yang awalnya ini yang sebelah kiri awalnya 4-5 hari, yang sebelah kanan ini yang udah usia 3 minggu.
Artinya yang sebelah kiri ini udah siap untuk ditebar ke kolam pembesaran. Baik, selanjutnya Mbak Eta, pembesaran ikan gabus. Nah, kegiatan pembesaran atau fattening dilakukan untuk menghasilkan gabus ukuran konsumsi, ukuran pasar, marketable size. Ya, umumnya gabus kan diproduksi dengan berat 500 sampai 600 gram per ekor. Nah, ini kalau untuk ukuran konsumsi rumah tangga. Tapi kalau untuk ukuran konsumsi olahan, untuk diolah atau diversifikasi produk olahan seperti pempek, pakan olahan lainnya, nah itu dibutuhkan ikan gabus yang bobotnya di atas 800 sampai 1 kilo per ekor. Kemudian kalau untuk kebutuhan produksi kebutuhan farmasi, itu dibutuhkan yang bobotnya di atas 1000 gram per ekor. Lanjut Mbak Eta. Nah, ini pemberian pakan. Pemberian pakan ini juga sebenarnya saya membandingkan dengan hasil yang kami dapat dari Kementerian Budidaya Ditjen Perikanan Budidaya melalui internet. Sebenarnya hampir sama lah, mendekati bahwa nilai konversi FCR pakan pada kadar protein 35 itu lebih bagus, lebih efektif, dan hasilnya juga lebih menguntungkan dibandingkan kalau kita memberikan kadar protein yang di bawah. Maksudnya yang rendah, yang kelewat rendah atau kelewat tinggi. Jadi memang dibutuhkan kadar protein yang tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi. Yaitu kalau yang saya dapat dari beberapa sumber itu dalam penelitian mereka yang bagus 35%. Nah, ini juga pernah saya coba, pernah kami terapkan dengan pembesaran ikan gabus dengan pemberian pakan pelet. Yang pertama kami coba dengan pemberian pelet dengan kadar protein di atas 40%, murni pelet. Kemudian ada lagi pernah kami coba juga pembesaran ikan gabus dengan pemberian pakan alami, murni protein nabati, murni protein hewani maksudnya, non pelet. Mulai dari usia pembesaran, mulai dari usia 1 bulan di proses pembesaran, kolam pembesaran, itu sudah kita coba dengan pemberian pakan alami. Pakan alami itu berupa usus ayam yang direbus, kemudian dipotong-potong, disesuaikan ukuran. Kemudian saya berikan juga pakan lainnya ikan ruca, ikan cere atau ikan kopi-kopi. Nah, dua metode ini kan berbeda pemberian pakannya. Pemberian pakan pertama dengan menggunakan pakan alami, kemudian yang satu kolam lagi dengan pakan murni pelet. Nah, ternyata dalam 1 tahun hasil penggunaan pakan dengan protein tinggi dengan pakan alami ini hasilnya mendekati hampir sama. Dalam 1 tahun tidak mencapai bobot 800 gram, hanya 720 yang terkecil, yang terbesar 760 gram. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya saya coba dengan hasil penelitian dari IPB itu. Saya coba terapkan. Karena kan mereka hanya meneliti, memberikan hasil penelitian. Nah, hasil penelitian mereka inilah yang kami coba terapkan. Oh ternyata ini hasilnya. Jadi yang sekarang ini yang kita lakukan, dan alhamdulillah sudah kita panen, walaupun belum ukuran konsumsi kemarin, itu yang ukuran 7,5 bulan, itu kan bobotnya sudah nyampe 4,6. Ada yang dapat 4,7, yang terendah 3,6 gram. Nanti ada saya share di sini. Semuanya kan saya timbang, itu bobotnya saya ukur, semuanya ada. Dan hasilnya memang dengan metode menggunakan pakan dengan kadar protein rendah, dengan harus kita berikan juga pakan tambahan. Nah, pakan tambahan ini kami gunakan ikan kopi-kopi atau ikan ruca.
dengan persentase pemberian ya kadang-kadang nggak harus terpenuhi juga. Seharusnya memang kalau menurut menurut apa dari penelitian itu seharusnya 50-50. Tapi yang kami lakukan di sini tidak maksimal 50, dalam artian masih 70% pemberian pakan itu lebih besar menggunakan pelet, 30%-nya kami gunakan ke apa ikan cere atau ikan kopi-kopi. Karena ya ikan kopi-kopi kan memang tidak kita beli, cuma istilahnya apa kita harus menangkap, mencari itu kan memakan waktu kadang-kadang kan. Nah, makanya pemberian ini juga tidak kontinu. Makanya dibilang pakan tambahan. Artinya dia bukan pakan rutin, bukan pakan pokok, sebagai pakan pelengkap, Karena biar bagaimanapun juga ikan gabus itu sifat alami dia sebagai hewan predator, hewan atau ikan karnivora. Habitat itu secara alami tidak bisa kita hilangkan. Memang dalam beberapa teori yang kita lihat di YouTube, di internet, mereka panen dengan pakan pelet, 700 gram, 800 gram, 1 kilo. Tapi kan mereka tidak memberitahukan rahasianya, ya kan? Rahasianya yang mereka panen itu dengan proses dengan lama masa berapa lama pemeliharaan. Mereka mengasih tahu panen gabus untung berlipat katanya kan, pakan pelet. Mereka nggak ngasih tahu berapa lama mereka memproses pembesarannya itu. Nah ini kita mencoba menerapkan hasil penelitian itu di puprakan kita. Kita terapkan, oh ternyata penelitian yang dilakukan oleh para praktisi, para akademisi itu memang ini hasilnya. Nah inilah yang kami terapkan di puprakan Minahuki. Nanti, oke, selanjutnya Mbak Eta. Nah, ini pemberian pakan. Ini 10% ini yang kami lihat dari pembesaran ikan gabus di daerah Kalimantan. Karena di Kalimantan itu mereka budaya ikan gabus dengan menggunakan sistem keramba apung. Artinya di air yang mengalir, di waduk atau di anak-anak sungai. Nah, ini mereka memberi pakan ikan duca. Ternyata kalau mereka kelebihan kapasitas pakan yang mereka berikan, itu menyebabkan kematian pada ikan gabus. Nah, ikan duca ini belum pernah saya coba. Saya terapkan di podakan kita. Memang ada ikan duca. Ikan duca ini ikan kecil-kecil, jenis ikan laut. Nah, ini terdapat di tempat pelelangan ikan. Saya pernah datang ke sana, kan. Tapi begitu saya mau beli, saya urungkan. Wah, feeling saya bilang, oh ini nggak cocok. Ikan duca ini kan ikan hidup di air laut, ya air asin. Kenapa diberikan pakan ke ikan air tawar? Nah inilah salah satu dampaknya yang dilakukan di Kalimantan itu pembesaran ikan gabus dengan pemberian pakan ikan duca ini berapa persen ada kematian. Nah tapi yang kami terapkan di tempat podakan Minahuki, ya alhamdulillah istilahnya boleh dibilang zero kematian. Adapun kematiannya itu bukan karena faktor air, bukan karena faktor pakan, tapi bukan karena faktor penyakit, tapi karena faktor alam. Artinya tabiat sifat gabus ini kan dia butuh area yang tenang. Nah, sewaktu-waktu kalau ada kucing lompat di atas kolam atau membuat kaget itu kan, nah, dia spontan gabus ini kalau orang Palembang bilang itu kayak gelobok gitu, berontak. Nah, berontak ini akibatnya dia membentur kan, congornya atau mulutnya, hidungnya gabus ini membentur terpal yang telapisi kayu atau tiang-tiang kolam itu. Nah, itu yang membuat faktor matinya. Tapi itu tidak banyak. Saya pastikan pasti kalau udah terjadi tiap kali begitu kan. Nah, jadi itulah kuncinya
memang untuk gabus ini kita harus tempat yang nyaman, yang tenang, istilahnya yang tidak menimbulkan suasana yang bisa membuat ia kaget. Selanjutnya Mbak Eta. Nah, ini hasil penelitian dari IPB menunjukkan bahwa penelitian pembesaran pakan untuk gabus dengan pakan yang mengandung protein tinggi menunjukkan kinerja pertumbuhan ikan tidak normal, tidak berpengaruh positif pada pertumbuhan ikan gabus. Nah, untuk lebih lengkapnya, ini saya lampirkan referensi dari IPB. Silakan dicek, dibaca, semua ada tertera di sana. Nah, berpedoman dari hasil ini ikan ciri. Nah, ini berpedoman dari hasil penelitian ini, kami Pokdakan Merauke mencoba menerapkan penggunaan pakan dengan kadar protein rendah, 20%. Artinya 20% ke bawah, batasnya 20%. Itu untuk pelet buatan komersil. Artinya kenapa? Dengan memanfaatkan pelet murah ini kan otomatis juga harga lebih murah. Kalau dulu saya beli pelet yang proteinnya tinggi itu harganya kan lebih mahal itu. High profit itu kan bisa 13.000 per kilo. Dengan menggunakan pelet yang lebih protein rendah, harganya relatif lebih murah. Hanya 50% harga. Artinya cuma per kilonya cuma 6.000 atau 7.000. Nah, ini kalau kita penghitungan dari penghitungan keuntungan, jelas kalau dulu kita menggunakan pakan dengan harga yang mahal, sekarang kita gunakan ke pakan yang murah, nah itu berarti kita udah menghemat, udah menekan budget 50%. Ya kan? Keuntungan dengan kita menggunakan pakan mahal aja, kita udah mendapat keuntungan, profit labanya itu bisa mencapai 65 sampai 70%. Tambah lagi kalau kita alihkan penggunaan pakan yang kadar proteinnya rendah, harganya lebih murah, 7.000. Lebih baik kalau pertumbuhannya sama, kita kenapa kita gunakan dengan protein yang tinggi kan? Lebih baik kita gunakan dengan kadar protein rendah, harganya lebih murah. Bisa kita hemat budget 50% kita tekan. Nah, selanjutnya, nah itu juga pakan yang tadi, pakan yang protein rendah itu kalau harus kita olah. Maksud saya kita manfaatkan probiotik. Nah, manfaatkan probiotik kita gunakan kalau di sini di kelompok kami menggunakan probiotik E4 dengan molase. Kalau hitung dari FCR-nya, pakan yang dibutuhkan gabus ini sampai panen itu rate-nya hanya mulai dari 3% sampai 4%. Kadang-kadang tidak sampai 4%. Itu untuk 500 ikan gabus. Jadi kalau kita ukur bobot biomasa gabus dengan kebutuhan persentase pakannya, itu per gram dalam per hari kita hanya butuh memberi pakan 300 sampai 350 gram. Artinya 1 kilo pakan itu bisa habis untuk 500 ekor gabus itu dalam 1 kilo itu bisa 3 hari. 3 hari. Nah, tinggal kita hitung kan, kalau 1 kilo 3 hari dengan 1 kilo 3 hari, 1 karung 30 kilo, kita kalikan kebutuhan dia dalam 12 bulan, nah, maka dapat berapa yang dibutuhkan, berapa karung. Kurang lebih antara 4 karung dalam 1 tahun. Artinya hanya butuh 120 kilo untuk pakan 500 gabus. Nah, itu juga bukan pelet dengan protein tinggi, bukan pelet yang harga mahal. Nah, itu menurut saya. Oke, selanjutnya Mbak Ita. Nah, ini pakan tambahan alami ikan gabus. Ikan kopi-kopi yang atas, kemudian yang bawah ikan ciri. Ikan ini sebenarnya banyak. Ikan ini banyak terdapat terutama di daerah perkotaan. Untuk daerah Talang Keramat aja, saya telusuri sama kawan, ikan ini hampir nggak ada. Tapi kami coba dapat 1.000 ekor, itu kami tebar di beberapa parit di daerah Talang Keramat. Kan. Karena pertumbuhan ikan ini populasinya cepat.
dia dalam usia 1 minggu penetasan, dia sudah bisa reproduksi 1 minggu di alam. Dan kedua, kalau ikan cere ini yang bunting, maksudnya yang ada yang bunting, kalau dia mati, nah itu ternyata telur di dalam rahim ikan cere atau ikan kopi-kopi yang mati ini, dia masih masih produktif. Nanti pada saat masanya dia akan keluar sendiri, keluar anakan. Makanya saya bilang ikan kopi-kopi ikan cere ini cocok untuk pakan tambahan untuk gabus. Karena cepat, produksinya cepat, yang kita butuhkan juga tersedia gitu. Makanya paling tepat cocok pakan tambahan itu untuk gabus ikan cere dengan kopi-kopi. Nah, untuk itu juga kita menyarankan ke kelompok kita, di samping kita berikan pakan lain, untuk penyediaan pakan yang lain, kita juga berupaya untuk budidaya ikan cere sebagai pakan tambahan untuk ikan gabus. Nah, ini pakan alami untuk ikan gabus. Ini mengutip dari buku Pintar, dari internet ini, verifikasi Pintar Vet. Pakan gabus itu pertama pelet, nah ya, yang kedua ikan kecil. Ini yang mereka hasil yang saya dapat dari pintarvet.com. Ikan kecil berupa ikan wader, ikan nila, ikan lele, ikan patin. Nah, ini semuanya anakan. Nah, ini kan sebenarnya sayang kalau ikan-ikan ini kita manfaatkan sebagai pakan ikan gabus kan. Ikan-ikan ini kan bernilai ekonomis. Kemudian cacing sutra, ikan ruca kayak usawa, udang, cacing tanah, siput. Nah, yang 9, 10, 11 inilah yang kami pakai di Minahoki. Makanya saya masukkan di sini. Kalau di internet hanya siput. Nah, di sini saya masukkan 9 ikan kopi-kopi atau ikan cere. Kemudian 10 jangkrik. Kenapa jangkrik? Jangkrik ini istrinya pakan alternatif. Pakan tambahan alternatif. Sekiranya ikan kopi-kopi, ikan cere kita belum produksi umpamanya untuk diberikan belum memadai kan, atau kita mau ngambil di alam kondisi yang tidak memungkinkan, kita punya pakan alternatif untuk tambahan, pakan tambahan alternatif ikan gabus, yaitu jangkrik. Kenapa jangkrik? Karena jangkrik di samping ya gabus juga makannya, sangat lahap makannya, jangkrik juga mudah dibudidayakan, sangat cepat gitu populasinya. Kemudian yang saya coba terakhir ini 11 nasi akik. Nah, sebenarnya bukan kerak nasi. Nasi akik ini kalau di Magic Jar itu kan kalau habis kan ada nasi-nasi nempel itu. Nah, nasi yang nempel inilah yang dikumpulkan. Jangan dijemur sebenarnya. Kalau dijemur kan keras kan sayang. Dikasih kerak nasi kan, kita aja nggak mau makan kerak nasi. Nah, nasi itu cukup didinginkan aja. Dingin aja, dikumpulin kan. Kira-kira beratnya 300 memadai untuk nasi ekor gabus. Nah, udah kita gunakan nasi itu. Nasi yang dari Magic Jar itu kan. Dan artian bukan nasi yang baru dimasak. Tapi kalau mau ngasih nasi yang sudah dimasak, ya boleh juga, nggak masalah. Cuma kan sayang. Tapi kalau mau coba nasi yang udah dimasak, bisa. Tapi itu tadi teknisnya. Nasi itu tidak langsung spontan diberikan begitu aja. Tetap kita harus gunakan probiotik. Probiotik dengan molase. Nah, nanti kalau yang udah budidayakan gabus, boleh deh dipraktekkan. Apa benar omongan saya ini kan kalau gabus mau makan nasi? Nah, silakan dibuktikan. Nah, ini udah saya coba baru bulan keempat. Jadi saya belum bisa istilahnya menunjukkan hasilnya kan. Nah, nanti saya lihat. Ini saya ganti pelet dengan nasi dengan ikan cere, ikan kopi-kopi. Nah, bagaimana hasilnya? Sama enggak dengan hasil yang sudah kita dapat pemeriksaan ikan gabus dengan pakan pelet kadar protein rendah dengan ikan cere kopi-kopi. Nah, sekarang pakan pelet kita ganti nasi dengan ikan kopi-kopi. Dalam setahun kita lihat bagaimana hasilnya kan. Nah, ini
Ini baru 4 bulan jalan. Tapi dalam pengamatan saya, 4 bulan usia gabus yang saya beri nasi ini hampir tidak jauh beda dengan usia gabus 4 bulan yang saya beri pakan pelet dengan ikan ruca, ikan kopi-kopi atau ikan ceri. Tapi belum tahu, belum batas maksimalnya. Nanti kalau udah 1 tahun baru gimana hasilnya. Ini harga jual panen ikan gabus dan harga bibit gabus. Nah, ini saya ambil dari kementerian juga nih. Dari kementerian, dari Dirjen Perikanan Budidaya. Harga gabus, harga benih gabus, terus harga bibit, bibit ukuran 1 sampai 3 cm 200 sampai 300, kemudian ukuran 3 sampai 5 cm 500 sampai 700, ukuran 58 800 sampai 1000. Artinya patokan harga bibit ini bukan kita yang menentukan. Jadi memang harga ini sudah diberi standar dari Kementerian KKP. Demikian juga dengan nilainya, harga jual panen ikan gabus. Untuk gabus yang oke, selanjutnya Mbak Eta. Nah, ini SOP, standar operasional prosedur. Yaitu standar biar kita lebih mudah dalam melakukan kegiatan pembesaran atau budidaya kan. Jadi untuk singkatnya ya seperti inilah. Sarana produksi, kemudian jumlah penggunaan, volume usaha, kemudian jumlah penggunaan. Nah, volume usaha ini per meter persegi ini sebenarnya kolam. Jumlah penggunaannya 48 dalam artian 3 kali 2 6. 6 kali 8, 6 kali 8 48. Jumlah akuariumnya 4. Kemudian benih ikan di akuarium per ekor 250 ekor. Kemudian pakan sutra Tubipek SP kurang lebih 10.000 dalam per hari untuk 3 minggu. Kemudian ini sebenarnya masa pendederan. Masa pendederan di akuarium ini kita beli cacing sutra, kemudian kita latih pelet PF 500 selama 2 minggu. Selama 2 minggu. Kalau bisa 3 minggu, bisa 3 minggu, bisa 2 minggu. Kalau saya sebenarnya seminggu, tapi ini yang saya buatkan ini kan yang lazim. Yang lazim pendederan di akuarium, masa pemberian pakan cacing sutra itu selama 3 minggu. Kalau saya, metode saya hanya 1 minggu. Sisanya anakan ikan kopi-kopi sama pelet PF 500. Oke, lanjutnya Mbak Eta. Nah, ini pemberian pakan. Pelet 781-1 itu untuk usia 2,5 bulan. Kemudian yang dikeluarkan juga 6 kilo selama 4 minggu. Kemudian yang min 2 untuk usia 3 sampai 5 bulan itu kurang lebih habis 12 kilo. Kemudian pelet 781-3 untuk usia 6,5 bulan kurang lebih 15 kilo untuk masa 12 minggu. Kemudian min 4 usia 8,5 bulan, pemasa pemberiannya 12 minggu, kebutuhan yang pelet yang dibutuhkan selama 12 minggu adalah 18 kg. Pakan alternatif untuk percepatan tumbuh, yaitu itulah ikan kopi-kopi atau ikan ceri. Bagaimana pemberiannya ya kita sesuaikan. Kalau 500 ekor ikan gabus di kolam kita, ya setidaknya kita butuhkan antara 1.000 sampai 1.500. Kalau saya paling 1.000. Dalam semalam, ikan kopi-kopi, ikan ceri ini saya bisa dapat sampai 3.000-an. Nah, jadi kalau saya punya 8 kolam, ikan ceri ini, kopi-kopi ini hanya kita berikan pada ikan gabus yang usianya sudah 4 bulan ke atas. Usia 1 bulan sampai 3,5 bulan itu murni kita beli pelet. Kenapa? Karena 1 bulan ke usia 4 bulan inilah masa pertumbuhan. Masa-masanya ikan gabus ini butuh protein yang tinggi.
Kalau ibarat manusia itu, kalau bayi balita kan butuh gizi yang tinggi kan, butuh susu formula yang bagus, butuh asupan makanan yang juga yang tinggi. Nah, tapi apakah susu formula yang untuk bayi itu cocok kita berikan ke anak kita yang usianya 5 tahun ke atas? Kan nggak cocok lagi. Nah, metode inilah yang saya pakai. Jadi, untuk 1 bulan sampai 4 bulan, terus kita usahakan beri seoptimalnya, kita beri pakan pelet gabus itu. Setelah masa 3,5 bulan mau 4 bulan, dia secara alami daya intensitas nafsunya untuk makan pelet itu mulai berkurang, mulai turun. Bukan karena faktor air atau faktor apa, enggak. Saya coba di kondisi air yang bagus itu. Tapi lambat laun di usia, seiring penumbuhan usia dia, umumnya 3,5 bulan sampai 4 bulan, dia mulai jenuh makan pelet. Nah, tapi kalau kita rubah dengan pelet yang kadar protein rendah, kita olah dengan pemberian probiotik tadi dengan molase, dia akan balik lagi. Intensitas makannya, nafsunya tinggi. Nah, terus, dan mulai dari usia 4 bulan itulah kita gunakan probiotik itu, dengan pelet murah. Kemudian pakan tambahan ikan kopi, ikan cere, pada usia ini juga kita berikan. Jadi yang usia kita tebar, awal penebaran di kolam usia 1 bulan sampai 3,5 bulan atau 4 bulan, murni kita berikan pelet, non ikan kopi. Jadi ikan kopi hanya kita latih 2 minggu atau 3 minggu di akuarium, anakan itu. Nah, selanjutnya terus kita berikan pelet selama sampai usia 4 bulan, 3,5 bulan atau 4 bulan. Setelah 4 bulan baru kita rubah kadar pakannya, kita rubah kadar pakan, kemudian kita kalau lokasi kita umpamanya melimpah cacing, ya manfaatkan cacing. Lokasi lahan kita melimpah keong sawah, gunakan keong sawah atau siput. Kemudian 6, pakan alternatif untuk kecepatan tumbuh ya disesuaikan. Itu hasil produksi panen itu dalam 500 ekor itu, ini saya tulis 250 kilo. Sebenarnya bukan 50 kilo, ya kan? Terlalu muluk nanti kalau saya bilang saya bisa dapat 400 kilo kan. Jadi saya minimkan ini. 500 ekor ini dalam setahun ini saya minimkan hasilnya. Hasilnya bukan 50 kilo sebenarnya. Tapi biar menyesuaikan dengan hasil budget dengan keuntungan, saya masukkan hasil panen 250 kilo untuk 500 ekor dalam setahun 500 ekor ikan gabus. Padahal hasil panennya bisa jauh di atas itu. Oke, Mbak Eta, selanjutnya. Kemudian masa panen. Nah, itu masa panen antara 10 sampai 12 bulan. Masa panen kan sebenarnya nggak mesti ada masanya. Tergantung kita yang budidaya. Kalau di masa 6 bulan, 7 bulan, ikan hasil kita layak untuk kita panen, ya boleh dipanen. Dalam artian rata-rata kalau 6-7 bulan itu bobotnya mungkin hanya 4, terendah 4,7 sampai 500 gram lebih. Tapi kalau kita lamakan lagi sampai 10 bulan, 12 bulan, hasilnya akan lebih jauh lagi. Kemudian siklus panen. Nah, karena kita punya berapa tadi 8 kolam, berarti siklus panen kita per 2 bulan. Karena kita tebar benih kan, dalam tiap kolam kita itu usia gabusnya berbeda. Kita tebar bulan pertama, nanti sebulan setengah atau 2 bulan kemudian kita tebar lagi. Nah, jadi dalam 8 kolam itu kalau di bulan 12 kita panen, ya insya Allah di bulan ke-13 atau 14 panen lagi. 2 bulan kemudian panen lagi. Nah itu, supaya kan siklus putarannya itu. Dan harga benih ikan gabus.
Nah, ini saya ambil aja harga tertinggi, benih 500. Kemudian harga jual per ekor disesuaikan dengan bobot ikan. Nah, ini bobot ikan gabus 5 on atau setengah kilo, harga pasar 35.000. Ini berdasarkan standar dari Direktur Perikanan Budaya tadi kan. Kemudian bobot ikan gabus yang 8 on 1 kilo harganya 45.000. Ini harga terendah. Padahal harga ikan umumnya yang 8 on ke atas itu biasanya sampai 50-60.000 per ekor. Mungkin Mbak Eta lanjut Mbak Eta. Nah ini analisa usaha. Harga kolam 90.000 kurang 3 kali 2 yang A20, biaya pembuatan kolam kurang lebih lah biaya lain 1.200.000. Kemudian harga benih gabus kurang 1.000. Kemudian biaya pakan untuk masuk ekor ikan gabus 1.560.000. Nah, itu biaya untuk pendedaran sampai panen dengan harga sedikit 15.000. Hitungannya semua di sini. Asumsi keuntungan. Dengan asumsi keuntungan 3.540.000. Ini 3.540.000 ini hasil keuntungan kita untuk satu kolam. Satu kolam kan. Itu saya kalikan 50%, maksudnya keuntungan kita akan naik 1.710.000 kalau kita menggunakan pelet harga murah. Artinya keuntungan kita naik 50%. Naik, jadi keuntungan kita dapatnya 5.310.000. Nah, ini saya kalikan lagi 25%. 25% ini kalau kita dengan ikan kopi-kopi itu. Jadi ikan kopi-kopi, ikan cere itu menambah keuntungan, menambah keuntungan hasil produksi kita sekitar 25%. Karena kita memanfaatkan itu kan, karena kita tidak beli. Maka keuntungan 25% dari pemanfaatan ikan cere, ikan kopi-kopi itu sebesar 855.000. Jadi total hasil keuntungan dalam sekali panen itu bisa dapat 6.195.000. Nah, ini penerapan prinsip zero budget. Nah, itu tadi kan, kapan dimulai? Nah, ini yang saya bilang tadi, yang saya terapkan di kelompok Minahoki ini, itu dimulai di masa pendedaran di akuarium. Di akuarium, dalam masa 1 minggu kita stop pemberian cacing, kita ganti dengan anak anak ikan kopi-kopi. Nah, itu kan kita udah mengurangin budget. Artinya kita nggak beli. Kalau dalam sehari kita mengeluarkan budget 10.000 untuk beli cacing, dengan kita memanfaatkan ikan cere, anak ikan cere, atau anak-anak ikan kopi-kopi, setidaknya kita telah menghemat 50% pengeluaran. Kemudian pada masa penebaran benih di kolam, ya kita menggunakan pelet dengan kadar protein 1.000 kan. Nah, ini terus sampai masa Selawai. Oke, lanjut Mbak Eta. Ya, mobil pendek, nah turun-turun. Silakan lanjut Mbak Eta. Lanjut. Ini di aspal apa itu? Lanjut Mbak Eta. Mbak Eta. Ya Allah. Oke, lanjut Mbak Eta. Nah, ini tadi kenapa zero budget? Sebenarnya zero budget ini kan target yang tidak dicapai. Makanya saya mengambil istilah zero budget itu istilahnya budgetnya menekan biaya produksi.
Nah, ini kita dapat bisa dapat zero budget karena hasil keuntungan jauh di atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan sebesar 5.210, keuntungan dalam setahun 6.195 untuk satu kali siklus panen dari banyak jumlah kolam. Nah, itu kalau kita hasil persentasenya kita dapat hasil keuntungan sebesar 150%. Nah, logika perhitungan laba kan lazimnya antara 20 sampai 25% dari modal usaha. Tapi keuntungan kita jauh di atas ini. Oke, selanjutnya Mbak Eta. Sementara ya ini kesimpulannya. Nah, kesimpulan kunci sukses budaya ikan gabus adalah yang mempertahankan intensitas nafsu makan ikan gabus terhadap pakan pelet dengan kadar protein rendah dengan mengkombinasikan pemanfaatan probiotik vitamin ikan dan pemanfaatan pakan tambahan protein hewani bukan koprotit ikan ciri. Kemudian kedua, pemanfaatan pakan tambahan protein hewani berupa ikan kopi-kopi terciri. Kemudian perbandingan perkembangan tumbuhan ikan gabus dengan pemanfaatan pemberian pakan berupa satu yaitu pakan alami, protein hewani, usus ayam dan ikan kopi-kopi atau pakan alami lainnya. Kemudian pemanfaatan pakan buatan komersil. Ini non protein hewani. Nah, yang ketiga ada pakan buatan komersil dengan kadar protein rendah dan tambahan pakan alami. Ternyata ya yang lebih bagus adalah pemanfaatan pakan komersil protein rendah dengan menggunakan pakan tambahan alami. Sampai sekian, ini hasil penghitungan. Oke, untuk ini kami sampaikan sampai di sini dulu. Mungkin ada dari peserta yang ingin menambahkan atau ingin silakan. Baik, terima kasih Pak Beni atas paparannya.